Coba perhatikan lingkungan di sekitar Anda saat berangkat kerja, saat pulang ke rumah, atau bahkan ketika sedang bepergian ke luar kota. Ada satu jenis usaha yang hampir selalu bisa ditemukan dimanapun kita berada. Minimarket, tempat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tempat membeli kebutuhan mendadak, tempat membeli minuman dingin saat cuaca panas, tempat membeli cemilan di tengah malam, hingga tempat membayar berbagai tagihan. Dan jika berbicara tentang minimarket di Indonesia, biasanya hanya ada dua nama yang langsung terlintas di pikiran banyak orang, Indomaret dan Alfamart. Selama bertahun-tahun, kedua perusahaan ini membangun jaringan yang sangat besar. Dari kota metropolitan hingga daerah yang jauh dari pusat ekonomi, dari jalan protokol hingga gang-gang perumahan, kehadiran mereka begitu masif hingga banyak orang yang menganggap pasar minimarket Indonesia sudah tidak memiliki ruang bagi pemain baru. Namun, pada tahun 2023, sebuah perusahaan asal Filipina mulai muncul di Indonesia. Namanya OSEF. Yang menarik, perusahaan ini tidak datang dengan toko yang lebih besar, tidak datang dengan konsep yang lebih mewah, bahkan sebagian produknya masih dibiarkan berada di dalam kardus, sesuatu yang bagi sebagian orang justru terlihat seperti kelemahan. Tetapi, bagaimana jika justru disitulah letak kekuatannya? Bagaimana jika sesuatu yang terlihat sederhana ternyata merupakan bagian dari strategi yang telah membantu banyak perusahaan sukses di berbagai negara? Dan yang lebih penting, apakah strategi seperti ini cukup kuat untuk menantang dua raksasa minimarket di Indonesia? Untuk memahami mengapa kemunculan OSEF menarik, kita harus memahami medan perang yang mereka masuki. Karena OSEF tidak masuk ke pasar yang kosong. Mereka juga tidak masuk ke industri yang baru berkembang. Justru sebaliknya, mereka masuk ke salah satu pasar retail paling kompetitif di Indonesia. Saat ini, minimarket bukan lagi sekedar tempat berbelanja. Mereka telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Praktis, cepat, dan mudah dijangkau. Banyak orang bahkan lebih sering mengunjungi minimarket dibanding pasar tradisional untuk kebutuhan tertentu. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persaingan bisnis bernilai triliunan rupiah. Selama bertahun-tahun, pasar ini didominasi oleh dua pemain besar, Indomaret dan Alfamart. Keduanya telah membangun ribuan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka memiliki sistem distribusi yang luas, gudang penyimpanan yang besar, hubungan yang kuat dengan pemasok, dan pengalaman bertahun-tahun dalam menjalankan bisnis retail modern. Ketika sebuah produk baru diluncurkan, jaringan distribusi mereka mampu mengirimkannya ke ribuan toko dalam waktu yang relatif singkat. Ketika sebuah toko kehabisan stok, sistem logistik mereka bekerja untuk memastikan rak-rak tetap terisi. Inilah kekuatan yang sulit ditandingi oleh pemain baru. Bayangkan, Anda ingin membuka minimarket baru, lawan Anda bukan satu toko, bukan 10 toko, tetapi ribuan toko yang sudah lebih dulu hadir dan dikenal masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang mungkin akan memilih untuk mencari bisnis lain. Karena masalahnya bukan hanya soal modal, masalahnya adalah kebiasaan. Pelanggan sudah terbiasa datang ke tempat yang sama, sudah mengenal mereknya, sudah percaya pada layanannya, dan mengubah kebiasaan konsumen adalah salah satu tantangan terbesar dalam dunia bisnis. Karena itulah kemunculan OSEF menjadi menarik. Mereka sadar tidak mungkin menang dengan cara yang sama. Mereka sadar tidak mungkin mengalahkan pemain besar hanya dengan membuka toko yang mirip. Maka daripada mengikuti aturan permainan yang sudah ada, OSEF memilih untuk bermain dengan cara yang berbeda. Dan cara berbeda itulah yang menjadi fondasi seluruh strategi bisnis mereka. Sebuah strategi yang mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi alasan mengapa banyak orang mulai memperhatikan OSEF. Karena ternyata keunggulan terbesar OSEF bukan terletak pada apa yang mereka tambahkan ke dalam toko, melainkan pada apa yang mereka hilangkan. Nah, dalam dunia bisnis, ketika sebuah perusahaan ingin bersaing dengan pemimpin pasar, biasanya mereka melakukan satu hal yang sama.
Mereka mencoba menjadi lebih baik, toko lebih besar, produk lebih lengkap, pelayanan lebih cepat, atau promosi yang lebih agresif. Logikanya sederhana. Jika ingin merebut pelanggan, berikan sesuatu yang lebih baik dari pesaing. Tetapi strategi ini memiliki satu masalah besar. Semakin besar toko yang dibangun, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Semakin banyak fasilitas yang ditambahkan, semakin tinggi biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Dan pada akhirnya, semua biaya tersebut harus ditutup dari hasil penjualan. Osef melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak bertanya bagaimana cara membuat toko yang lebih mewah. Mereka bertanya bagaimana cara menjual barang dengan harga yang lebih murah. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru disinilah inti strategi mereka. Karena bagi sebagian besar konsumen, terutama ketika kondisi ekonomi sedang menantang, harga seringkali menjadi faktor yang lebih penting dibanding kemewahan toko. Osef memahami bahwa tidak semua pelanggan mencari pengalaman berbelanja yang sempurna. Banyak pelanggan hanya ingin satu hal, produk yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka harus memangkas berbagai biaya yang dianggap tidak terlalu penting. Bahkan jika itu membuat toko mereka terlihat berbeda dari minimarket pada umumnya. Jika Anda pernah mengunjungi Osef, mungkin ada satu hal yang langsung menarik perhatian. Banyak produk masih berada di dalam kardus. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terlihat aneh. Bahkan ada yang menganggapnya kurang rapi, karena kita sudah terbiasa melihat produk ditata dengan sangat teratur di atas rak. Tetapi ternyata, keputusan ini bukan karena mereka malas menata barang, dan bukan karena mereka kekurangan pegawai. Justru sebaliknya, ini adalah keputusan yang sengaja dibuat. Coba bayangkan, sebuah toko yang menjual ribuan produk, setiap kali barang datang, pegawai harus membuka kardus, mengeluarkan produk satu persatu, menatanya di rak, dan memastikan semuanya terlihat rapi. Proses ini membutuhkan waktu, dan waktu berarti biaya. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan pegawai, semakin besar biaya tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan. Dalam bisnis retail yang margin keuntungannya relatif tipis, setiap penghematan kecil bisa memberikan dampak yang besar. Disinilah strategi Osef mulai terlihat. Dengan mengurangi pekerjaan yang tidak benar-benar penting, mereka dapat menekan biaya operasional, dan biaya yang lebih rendah membuka peluang untuk menjual produk dengan harga yang lebih rendah. Dari sudut pandang pelanggan, mungkin perbedaannya hanya beberapa ratus rupiah atau Rp1.000. Namun, jika hal tersebut terjadi pada banyak produk sekaligus, total penghematan yang dirasakan pelanggan bisa menjadi cukup berarti. Tiba-tiba kardus yang sebelumnya terlihat seperti kelemahan berubah menjadi bagian dari strategi. Sebuah strategi yang tidak berfokus pada penampilan tetapi pada efisiensi. Dan efisiensi inilah yang menjadi fondasi model bisnis Osef. Namun ada pertanyaan yang lebih menarik. Jika Osef tidak berusaha menjadi minimarket yang lebih nyaman, jika mereka tidak berusaha menjadi yang lebih mewah, lalu sebenarnya apa yang sedang mereka jual? Jawabannya terletak pada satu keputusan penting, keputusan yang membuat mereka tidak perlu melawan Indomaret dan Alfamart secara langsung, melainkan menyerang titik yang paling sensitif bagi konsumen, yaitu harga. Ketika melihat ukuran Indomaret dan Alfamart sekarang, mungkin muncul pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin Osef bisa bersaing? Karena jika berbicara jumlah toko, mereka jauh tertinggal. Jika berbicara jaringan distribusi, mereka juga belum berada di level yang sama. Dan jika berbicara kekuatan merek, masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan dua nama besar tersebut. Tetapi dalam dunia bisnis, perusahaan kecil tidak selalu harus menyerang kekuatan lawan. Justru seringkali mereka mencari area yang belum dilayani secara maksimal. Area yang dianggap kurang penting oleh pemain besar,
area yang masih memiliki peluang untuk dimasuki. Selama bertahun-tahun, minimarket modern berfokus pada kenyamanan, toko yang bersih, rak yang rapi, lokasi yang mudah dijangkau, dan pengalaman berbelanja yang praktis. Semua itu memang memiliki nilai bagi konsumen, tetapi semua itu juga memiliki biaya. Toko yang lebih nyaman membutuhkan biaya yang lebih besar, pegawai, listrik, perawatan toko, sistem operasional, semua harus dibayar. Dan pada akhirnya, biaya tersebut menjadi bagian dari harga yang dibayar konsumen. OSEF memilih pendekatan yang berbeda. Mereka tidak mencoba menjadi minimarket yang paling nyaman, mereka mencoba menjadi minimarket yang membuat pelanggan merasa lebih hemat. Karena bagi sebagian konsumen, penghematan beberapa ribu rupiah mungkin tidak terlalu berarti, tetapi bagi konsumen lain, terutama yang berbelanja secara rutin, perbedaan harga dapat memberikan dampak yang nyata terhadap pengeluaran bulanan mereka. Dan ketika sebuah perusahaan berhasil dikenal sebagai tempat untuk berhemat, mereka tidak lagi hanya menjual produk, mereka menjual persepsi nilai. Mereka menjual perasaan bahwa uang pelanggan digunakan dengan lebih efisien. Inilah alasan mengapa OSEF tidak perlu menang di semua bidang. Mereka hanya perlu menang di bidang yang paling penting bagi target pelanggan mereka, dan bidang itu adalah harga. Namun, strategi yang bagus tidak hanya bergantung pada model bisnis. Strategi yang bagus juga membutuhkan waktu yang tepat. Dan bisa jadi, inilah salah satu alasan mengapa OSEF mulai menarik perhatian saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Kenaikan harga berbagai kebutuhan membuat konsumen semakin memperhatikan setiap rupiah yang mereka keluarkan. Jika sebelumnya seseorang mungkin tidak terlalu memikirkan selisih harga, sekarang situasinya berbeda. Banyak keluarga mulai lebih selektif, lebih sering membandingkan harga, dan lebih sadar terhadap pengeluaran sehari-hari. Ketika kondisi seperti ini terjadi, perusahaan yang mampu menawarkan harga lebih rendah memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik perhatian konsumen. Tentu saja, harga murah bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Tetapi ketika kebutuhan untuk berhemat semakin tinggi, strategi seperti yang digunakan OSEF menjadi jauh relevan dibanding sebelumnya. Dengan kata lain, OSEF tidak hanya datang dengan model bisnis yang berbeda, mereka juga datang pada momen ketika sebagian konsumen mulai lebih menghargai efisiensi dibanding kemewahan. Namun, sejarah bisnis mengajarkan satu hal, menarik perhatian pelanggan adalah satu tantangan. Mempertahankan bisnis dalam jangka panjang adalah tantangan yang jauh lebih besar. Sampai titik ini, strategi OSEF memang terdengar masuk akal, menekan biaya operasional, menjual produk dengan harga lebih kompetitif, dan menarik konsumen yang semakin sensitif terhadap harga. Namun, dalam dunia bisnis, strategi yang baik belum tentu menjamin keberhasilan. Sejarah bisnis dipenuhi oleh perusahaan yang sempat tumbuh cepat, mendapat perhatian publik, membuka banyak cabang, tetapi pada akhirnya gagal mempertahankan pertumbuhannya karena semakin besar sebuah bisnis, semakin kompleks tantangan yang harus dihadapi. Jika OSEF ingin terus berkembang, mereka membutuhkan jaringan distribusi yang semakin kuat. Mereka harus memastikan stok tetap tersedia, menjaga kualitas operasional, dan pada saat yang sama tetap mempertahankan harga yang menjadi daya tarik utama mereka. Tugas yang jauh lebih sulit dibanding sekedar membuka toko baru. Ada tantangan lain yang juga penting. Semakin rendah harga yang ditawarkan, semakin kecil ruang kesalahan yang dimiliki perusahaan. Karena model bisnis berbasis efisiensi sangat bergantung pada kemampuan mengandalkan biaya secara konsisten. Di sisi lain, pemain lama tentu tidak akan diam. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang jauh lebih besar, pengalaman yang lebih panjang, dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi mereka ketika pasar berubah. Itulah sebabnya persaingan yang sesungguhnya mungkin baru saja dimulai.
Pertanyaannya bukan lagi apakah OSEF bisa menarik perhatian masyarakat, karena mereka sudah berhasil melakukannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka mampu mempertahankan momentum tersebut dalam jangka panjang. Terlepas dari bagaimana hasil akhirnya nanti, kemunculan OSEF membawa satu pelajaran yang menarik, bahwa bahkan di pasar yang terlihat sudah dikuasai oleh pemain besar, peluang masih bisa ditemukan. Tidak selalu dengan menjadi pemain yang besar, tidak selalu dengan mengeluarkan modal yang paling besar, dan tidak selalu dengan meniru apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin pasar. Terkadang, peluang muncul ketika seseorang berani melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. OSEF tidak mencoba memenangkan semua aspek persaingan. Mereka memilih fokus pada satu hal yang dianggap penting oleh target konsumennya, efisiensi dan harga. Apakah strategi ini cukup untuk mengubah peta persaingan minimarket di Indonesia? Atau justru akan menjadi satu lagi eksperimen bisnis yang akhirnya terlupakan? Saat ini, belum ada yang benar-benar tahu jawabannya. Yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan seperti banyak kisah bisnis besar lainnya, bab yang paling menarik mungkin belum terjadi. Nah, kalau menurut Anda, apakah OSEF memiliki peluang untuk menjadi pemain besar di Indonesia? Atau dominasi Indomaret dan Alfamart akan tetap sulit digoyahkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah bisnis berikutnya.